Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faratul Aini. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang barisan dan deret untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu KD 3.6, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. KD 4.6 menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan entitas. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama itu siswa diharapkan memahami pengertian pola barisan, barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, dan deret geometri. Yang kedua itu siswa diharapkan menemukan dan menerapkan pola barisan, barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, dan deret geometri dalam masalah kontekstual termasuk pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama kita masuk ke pola barisan. Pernahkah kamu memperhatikan seorang anak kecil yang mulai belajar menyebutkan bilangan 1 sampai dengan 10? Bila kita perhatikan, susunan bilangan tersebut membentuk suatu barisan yang memiliki pola atau aturan tertentu. Kita perhatikan, kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Satunya merupakan U1 atau suku pertama sampai dengan U10 atau suku ke-10. Beda dari bilangan ini yaitu 1, mencari beda, kita kurangkan U2 dengan U1 sehingga kita peroleh hasilnya 1. Bilangan-bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu seperti itulah yang kita namakan dengan nama barisan bilangan. Jadi, contoh ini merupakan pola bilangan asli dengan pola bilangannya adalah N. Misalkan N-nya 1, berarti nilainya 1, U1. Dengan N-nya adalah bilangan asli. Kemudian contoh lain, pola barisan itu ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Pola bilangan ganjil itu dia ada 1, 3, 5, 7, 9. Pola bilangannya 2N dikurang 1. Kemudian pola bilangan genap, barisan bilangannya ada 2, 4, 8, sampai seterusnya. Dengan pola bilangannya 2N, dengan N-nya adalah bilangan asli. Selanjutnya, suku ke N barisan bilangan kita lambangkan dengan UN. Sehingga secara umum suatu barisan terdiri dari N suku. Kita nyatakan dengan U1, U2, sampai UN. Kemudian SN adalah jumlah N suku pertama dari sebuah barisan. Maka SN itu kan jumlah N suku pertama. Berarti kita jumlahkan semua suku. U1 kita tambah dengan U2, kita tambah dengan U3, sampai dengan UN. Untuk mencari SN kurang 1, U1 kita tambahkan dengan U2, kita tambahkan dengan U3, sampai UN kurang 1. Ini dia berarti ini. Ini berarti SN kurang 1. Maka kita perolehlah SN-nya, kita sederhanakan kan. Kita peroleh SN itu rumusnya SN kurang 1 kita tambah dengan UN. Karena kan ini tadi yang sampai sini tuh SN kurang 1. Sisanya kita tambah dengan UN. Atau ketika kita mencari UN, kita kurangkan SN dengan SN kurang 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Suatu barisan dengan pola SN sama dengan 2N pangkat 3 dikurang 3N kuadrat. Tentukan pola barisan tersebut, kemudian tentukanlah suku ke-10. Ini dia polanya SN sama dengan 2N pangkat 3 kurang 3N. Yang ditanya suku ke-10 sama pola barisannya. Kita di sini kita gunakan rumus UN. Tadi kan rumus UN ini. SN dikurang SN kurang 1. Maka dapat kita tentukan SN ininya. Atau kita ubah jadi SN sama dengan 2N pangkat 3 dikurang 3N kuadrat. Ini kita ubah jadi M. Untuk mencari SN kurang 1. Kan SN kurang 1-nya kita belum dapat. Jadi kita ubah ini jadi M. Jadi M-nya kita misalkan dengan N kurang 1. Jadi SN kurang 1. Nah, kita ubah. Kita masukkan yang M ini kita substitusi jadi N kurang 1. Lalu dapatlah hasilnya 2N pangkat 3 dikurang 9N kuadrat ditambah 12N dikurang 5. Sehingga dapat kita cari nilai UN-nya
dengan mengurangkan Sn dengan Sn kurang 1. Nih, nilai Sn-nya kita kurangkan dengan nilai Sn kurang 1. Dapatlah hasilnya ini. Setelah kita dapat hasilnya ini, kita cari U10. Kan yang diminta tadi U10 juga kan. Berarti N-nya kita ganti dengan 10. Di sini kita substitusi nilai 10. Sehingga kita dapat U10-nya itu 485. Selanjutnya kita masuk ke barisan aritmetika. Apa sih barisan aritmetika itu? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap suku yang berurutan adalah sama. Jadi pada barisan aritmetika ini, beda setiap sukunya itu adalah sama. Beda ini kita notasikan dengan B. Rumus mencari beda itu, suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama akan sama hasilnya dengan ketika kita mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, atau ketika kita mengurangkan suku ke N dengan suku ke N kurang 1. Kita masuk ke contoh. Diketahui barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13, sampai 19. Kita cari beda dari ini. U2 kita kurangkan dengan U1. 4 kurang 1, 3. 3 hasilnya. Akan sama hasilnya ketika kita mengurangkan U3 kurang U2. Hasilnya juga 3. Dan UN dikurang UN kurang 1. Hasilnya juga 3. Makanya barisan ini kita namakan dengan barisan aritmetika. Kemudian, jika nilai bedanya itu positif, maka barisan tersebut kita namakan dengan barisan aritmetika naik. Berarti barisan ini, karena nilai B-nya itu positif, berarti ini kita namakan dengan barisan aritmetika naik. Tapi, jika B-nya bernilai negatif, maka barisan aritmetika itu kita namakan dengan aritmetika turun. Selanjutnya, kita cari rumus umum untuk menentukan suku ke N barisan aritmetika. Dari definisi tersebut kan, barisan aritmetika itu U1, U2, sampai UN. Kita misalkan U1-nya sama dengan A, untuk mengarahkan ke UN. Jadi U2 sama dengan U2 kurang 1 tambah B. Ini kan sama U2 kurang 1, U1 tambah B. Kemudian U1-nya kan kita misalkan A tadi, kita ganti, substitusi. U1 kita ganti jadi A, tambah B. Kemudian kita pecah lagi, A tambah 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan sama dengan 1 juga. Jadi kita ganti, pecah yang nilainya sama. Begitu seterusnya sampai ke UN. Sehingga kita dapat nilai UN-nya itu A ditambah N kurang 1 kali B. Dan mencari bedanya itu UN, kita kurangkan dengan UN kurang 1. Masuk ke contoh, suku keempat barisan aritmetika adalah 19. Dan suku ketujuhnya adalah 31. Tentukan suku ke-90. Yang diketahui kan ada suku keempat, yaitu nilainya 19. Dan suku ketujuh nilainya itu adalah 31. Yang ditanya suku ke-90 atau U90. Dari rumus mencari UN tadi, ini kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi kan di sini agar kita bisa mencari bedanya, kita ubah U4 jadi persamaan kayak gini. U4, A-nya belum tahu. Terus N-nya kan 4. 4 kurang 1, 3 kali B. Berarti A tambah 3 kali B. U4. Kalau U7, A ditambah 6 kali B. Kita kurangkan. Sehingga kita dapat hasilnya bedanya itu adalah 4. Kita substitusi nilai bedanya untuk memperoleh nilai A ke salah satu persamaan. Bisa ini, bisa ini. Nah, kita pakai misalnya persamaan pertama, A ditambah 3B sama dengan 19. Kita masukkan nilai B yang udah kita dapat, sehingga kita peroleh nilainya. Nilai A-nya itu 7. Barulah setelah kita dapat nilai A dan B-nya, kita bisa mencari suku ke-90. Suku ke-90 sama dengan A ditambah 89 dikali B. Kita substitusi nilai A dan B-nya sehingga kita peroleh suku ke-90-nya adalah 363. Selanjutnya, suku tengah barisan aritmetika. Jika suatu barisan aritmetika banyak sukunya yang ganjil, barisan aritmetika tersebut memiliki suku tengah, kita namakan dengan UT, dan banyaknya suku kita namakan dengan 2T kurang 1.
Kemudian untuk mencari UT itu kita pakai rumus UN. Yang rumus UN-nya A ditambah N kurang 1 kali B. Tapi kita ganti jadi N-nya jadi T. Jadinya UT sama dengan A ditambah T kurang 1 kali B. Untuk memperoleh nilai kita kalikan dua-duanya. Ini A kita kalikan dengan setengah kali 2. T kurang 1 kali B kita kalikan dengan juga dengan setengah kali 2. Sehingga kita peroleh hasilnya ini. Kemudian kita pecah 2A-nya jadi A tambah A. Sehingga kita dapat ini. Ini ke sini itu adalah U2T kurang 1 atau UN. Kemudian karena udah sederhana dapat kita ini. Kemudian A-nya kita ganti lagi jadi U1. Sehingga kita dapat rumus UT itu setengah U1 ditambah U2T kurang 1. Nah, jadi ini rumus suku tengah. Atau bisa kita tulis setengah dikali U1 ditambah UN. Karena ini kan sama dengan UN. Kalau untuk mencari T-nya, setengah dikali N tambah 1. Rumus untuk mencari beda setelah disisipi K-bilangan dan banyaknya suku setelah disisipi K-bilangan adalah beda baru sama dengan beda lama kita bagi dengan K ditambah 1. K-bilangan yang kita sisipi itu. Banyaknya suku baru sama dengan banyaknya suku lama kita tambah dengan banyaknya suku lama kurang 1 kita kalikan dengan K. Kita masuk ke contoh. Di antara bilangan 2 dan bilangan 50, disisipkan 5 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Hitunglah beda dari barisan tersebut. Berarti kan disisipkan K, K-nya sama dengan 5. Kemudian mencari bedanya, kita kurangkan 50 dengan 2, sehingga dapat 48. Rumus beda baru kan tadi, beda lama per K bilangan ditambah 1. Sehingga 48 per 5 kita tambahkan 1, 6. Dapatlah beda barunya 8. Materi selanjutnya kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang hasil bagi antara dua suku berurutannya selalu sama atau tetap. Hasil bagi ini kita namakan dengan rasio, tambahkan dengan R. Jadi pada barisan geometri ini rasio atau R-nya itu selalu tetap. Untuk mencari rumus suku ke N barisan geometri itu, kita misalkan U1 sama dengan A. Ini dia U1 sama dengan A, sama dengan A, R pangkat 0, sampai ke dapatlah kita UN, AR pangkat N kurang 1. Ini dia rumus UN-nya. Kemudian untuk mencari R-nya, kita bagi UN dengan UN kurang 1. Nah, untuk mencari rasio baru dan banyak suku baru setelah kita sisipi K-bilangan. Rumusnya itu adalah rasio baru sama dengan akar K tambah 1 dari rasio lama. Untuk mencari banyak suku baru sama dengan banyak suku lama dikali banyak suku lama ditambah 1 dikali K. Kemudian kita masuk ke suku tengah barisan geometri. Suku tengah barisan geometri ini sama pengertiannya dengan suku tengah barisan aritmetika. Suku tengah barisan geometri ini juga terletak di tengah-tengah barisan apabila suku barisannya itu ganjil. Kemudian untuk mencari rumus suku tengah ini, kita memakai rumus UN yang kita dapat pada slide sebelumnya, yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Kita ganti UN-nya dengan T. Sehingga UT sama dengan AR T kurang 1. Dan dapatlah kita telah menurunkan ini kita akarkan. Karena kita akarkan berarti AR pangkat T kurang 1 ini kita kuadratkan agar hasilnya sama. Kemudian ini, sehingga kita dapat rumus UT itu adalah akar A dikali UN. Rumus mencari T-nya sama dengan barisan aritmetika, yaitu setengah dikali N tambah 1. Contoh. Untuk contoh ini, diketahui barisannya ini 1/27, 1/9 sampai 243. Yang ditanya suku tengah dan pada suku keberapa, banyaknya suku pada barisan geometri tersebut. Ini kita tinggal mensubstitusikannya ke rumus. Rumus tadi kan kita dapat A-nya 1/27, R-nya kita bagi 1/9 dengan 1/27, dapatlah 3. UN-nya 243. Lalu kita masukkan nilai-nilai ini yang kita dapat ini ke
rumus UT. Dapatlah hasilnya UT-nya itu sama dengan 3. Dan yang ditanya tadi, suku tengahnya itu pada suku keberapa? Kita pakai rumus UN, tapi yang kita ganti dengan T. Kita masukkan, substitusikan nilai UT-nya. Sampai kita dapat nilai T-nya itu adalah 5. Jadi suku tengahnya adalah suku kelima. Nah, kita dapat nilai T-nya, berarti bisa kita cari banyaknya suku. Kita substitusikan nilai T-nya. Dapatlah nilai banyaknya sukunya itu adalah 9. Selanjutnya kita masuk ke deret. Apa sih deret itu? Deret adalah jumlah dari elemen-elemen dalam satu urutan. Deret itu terbagi menjadi 2, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Yang pertama itu ada deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah barisan di mana bilangan berikutnya adalah penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Deret aritmetika disimbolkan dengan Sn. Maka untuk mencari Sn, kita mulai dulu dengan S1. S1 sama dengan U1. 2 berarti ada 2 suku yang kita jumlahkan. Nah, berarti U1 ditambah U2. Begitu seterusnya sampai Sn. Berarti ada sebanyak N suku yang kita jumlahkan. U1 kita tambahkan U2 sampai kita tambahkan dengan UN. Kemudian untuk mencari U2, kita kurangkan S2 dengan S1. Sampai ke mencari UN, kita kurangkan SN dengan SN kurang 1. Kemudian U1 kan sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B. Ini ada pada slide sebelumnya. U3 A tambah 2B, ini yang rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Sampai kita dapat ke UN kurang 1 sama dengan UN kurang B. Maka yang kita dapat ini, SN-nya kita ubah jadi ini kita ubah jadi pakai yang ini. A tambah A-nya kita U1-nya kita ubah jadi A, U2-nya kita ubah jadi A tambah B, dapatlah ini. Kita jumlahkan dia dengan, kalau ini SN-nya dimulai dari suku pertama. Untuk yang kedua, kita mulai dari suku yang terakhir atau UN. Sehingga kita jumlahkan dapatlah 2 SN. Nih, sebanyak N suku, semuanya dapat 2 SN. Sehingga 2 SN tadi sama dengan N dikali A tambah UN. Kan ini sebanyak N suku. Kan semuanya A tambah UN, A tambah UN, A tambah UN, sebanyak N suku. Berarti N-nya kita kali dengan A ditambah UN. Karena ini 2 SN, 2-nya kita pindah. Jadi dapatlah rumus SN-nya itu N per 2 dikali A ditambah UN. Karena UN-nya sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, ini rumus mencari UN, maka SN-nya kita substitusi nilai UN-nya. Dapatlah nilainya tuh, kita masukkan ke nilai ini. A ditambah A tambah N kurang 1 kali B, sehingga dapat setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kita dapatlah rumus SN-nya ini. Tapi jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai U adalah suku ke N, maka kita bisa memakai rumus yang ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Diketahui deret aritmetika, nilai U4-nya sama dengan 11, U8-nya sama dengan 23. Yang ditanya jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Kan U4 sama dengan A tambah 3B. U4-nya sama dengan 11, berarti A tambah 3B sama dengan 11. U8, A tambah 7B sama dengan 23. Lalu kita eliminasi. Sehingga dapatlah nilai B-nya sama dengan 3. Nilai B-nya kita masukkan ke persamaan. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kita coba ke persamaan 1. Sehingga kita dapat nilai A-nya sama dengan 2. Lalu setelah kita dapat nilai A dan nilai B, kita pakai rumus yang N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Kita substitusikan nilai yang udah kita peroleh. Sehingga kita dapat nilai 20 suku pertama itu adalah 610. Selanjutnya kita masuk ke deret geometri. Coba perhatikan barisan deret geometri berikut. 1, 3, 9, 27, 81 sampai UN. Jika kamu menjumlahkan, maka 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 sampai tambah UN.
Jadi bentuk ini tuh dinamakan dengan deret geometri. Jadi deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Bentuk umum deret geometri itu adalah A tambah tambah AR kuadrat, tambah AR pangkat 3 sampai AR pangkat N kurang 1. R-nya ini kan rasio. Kita misalkan Sn-nya itu adalah jumlah N suku pertama deret geometri. Maka Sn itu sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. Karena bentuk deret geometri itu kayak gini, jadi kita ubah. Berarti dia Sn itu sama dengan A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 4. Kemudian kita eliminasi ini, yang dua ini. Kita kurangkan, sehingga kita peroleh hasilnya A dikurang AR pangkat N. Kemudian ininya kita pecah, jadi kayak gini. Sehingga kita dapat nilai Sn-nya itu, nih. Jadi rumus jumlah suku-suku deret geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini digunakan jika rasionya itu besar dari 1 dan rasionya itu tidak sama dengan 1. Kemudian kita pakai rumus yang ini jika R-nya itu kecil dari 1 dan R-nya itu tidak sama dengan 1. Selanjutnya contoh, hitunglah jumlah 5 suku pertama deret geometri berikut. Nah, yang pertama itu 1 tambah 4 tambah 16. A-nya kan kita dapat 1. R-nya itu kan mencari rasio hasil bagi. 4 bagi 1 sama dengan 4. Karena rasionya besar dari 1, berarti kita pakai rumus yang pertama. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sehingga kita substitusi nilai A-nya dan nilai R-nya ke rumus ini, kita perolehlah nilai jumlah 5 suku pertamanya itu adalah 341. Yang kedua itu 48 tambah 24 tambah 12. Kita peroleh nilai A-nya itu adalah 48. Mencari rasio, kita bagi 24 dengan 48. Dapatlah rasionya 1/2. Karena 1/2 ini kecil dari 1, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi S5-nya itu kita substitusi aja nilai A dan R. Dapatlah R5-nya itu adalah 93. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi barisan. Di sini saya akan membahas pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk ke dalam pertumbuhan diantaranya pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Terdapat dua jenis pertumbuhan, yaitu pertumbuhan eksponensial dan pertumbuhan linear. Rumus mencari pertumbuhan linear itu Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah Ni. Jadi Pn itu nilai besaran setelah N periode. P0 nilai besaran di awal periode. Dan N itu banyaknya periode. I tingkat pertumbuhan. Kalau pertumbuhan eksponensial, Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Contoh, penduduk suatu kota metropolitan tercatat 3,25 juta jiwa pada tahun 2008. Diperkirakan menjadi 4,5 jiwa pada tahun 2013. Jika tahun 2008 dianggap tahun dasar, berapa persen pertumbuhannya? Berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015? Berarti PN 4,5 juta jiwa. Ini tahun dasar 3,25 juta jiwa. Kemudian N 5. Berapa persentase pertumbuhan penduduknya yang ditanya I. Kita pakai rumus yang PN sama dengan P0 dikali 1 tambah I pangkat N. Ini yang rumus eksponensial. Dapatlah nilai I-nya itu adalah 6,73%. Berarti persentase pertumbuhan penduduknya adalah 6,73%. Kemudian ditanya lagi berapa jumlah penduduknya pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2015 kan P0-nya tahun dasarnya tadi sebanyak 3,25. Nilai I-nya udah kita dapat, tadi kita masukkan. Ini N-nya kita kurangkan 2015 dengan 2008, sehingga
kita peroleh jumlah penduduk kota metropolitan pada tahun 2015 itu sebanyak 5,13 juta jiwa. Selanjutnya itu ada peluruhan. Peluruhan ini kebalikan dari pertumbuhan. Peluruhan adalah penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Peristiwa yang termasuk ke dalam peluruhan itu adalah diantaranya peluruhan zat radioaktif, penurunan harga barang. Rumusnya itu ada PN sama dengan P0 dikali 1 kurang NI. Kalau yang pertumbuhan kan dia ditambah. Kalau ini dikurang. Rumusnya hampir sama, cuman beda tanda. Contoh, satu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia, sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Berarti karena secara eksponensial berarti kita pakai rumus yang eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. P0, besaran awalnya itu kan tadi 125 gram awal ini. Kemudian I-nya menyusut 12%. I-nya kita peroleh 12%. Peluruhannya terjadi setiap 12 jam. Berarti kalau setiap 12 jam karena sehari itu ada 24 jam, berarti peluruhannya terjadi 2 kali. Kalau 3 hari berarti peluruhannya itu 72 jam, berarti terjadi sebanyak 6 kali. Atau N-nya itu adalah 6. Kita masukkan ke rumus, sehingga kita peroleh P6-nya itu adalah setelah 3 hari P6 kan 6 kali peluruhan. Jadi kita peroleh nilainya itu 58,0,5 gram. Jadi ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari mengalami peluruhan, maka ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Baiklah, sekian dulu video saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.